Ya, selamat siang teman-teman. Mari kita buka ibadah kita pada siang hari ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu yang pasti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dan selalu menyertai kita dalam setiap hari-hari kita. Mari kita buka ibadah ini, mari kita mensyukuri berkat Tuhan, kita mau pujikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita mau katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, teman-teman, kita akan belajar tentang satu tema, Mary Did You Know. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana mungkin ketika banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau rencana dan harapan kita, kita selalu bertanya bahwa mengapa harus terjadi di saya gitu, atau di kehidupan kita. Dan ketika mungkin banyak hal yang tidak kita persiapkan, kita mungkin bahkan bingung untuk menghadapinya, tapi kita harus menghadapinya. Dan ketika kita balik sini ke awal tahun
semua terlihat baik-baik saja, dan ketika mungkin masuki seperempat atau bahkan setengah tahun, ada banyak hal yang terjadi yang banyak orang, bukan hanya kita saja, yang tidak inginkan, dan banyak orang yang bahkan mungkin termasuk kita yang tidak nyaman atau tidak suka dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Namun satu hal yang perlu diingat teman-teman, bahwa jika kita berserah kepada Sang Pemilik kehidupan kita, kepada Tuhan, dan bagaimana kita juga ingat bahwa kita selalu dipegang erat dalam setiap langkah kehidupan kita. Seharusnya kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena rencana Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh terus Tuhan berkati untuk berkarya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami dalam setiap detik pun, dalam setiap langkah ataupun setiap kehidupan yang kami jalani. Kami percaya bahwa ketika kami sudah berada di titik ini, ketika kami juga boleh berada di penghujung tahun ini, ya Bapa, itu semua boleh hanya karena kasih setia Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa tidak ada satu kehidupan kami yang tidak lepas dari tangan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa ketika menghadapi beberapa problem ataupun masalah dalam kehidupan kami tidak siap. Ampuni kami ketika kami mencari pertolongan dalam diri kami sendiri ataupun kepada orang-orang di sekitar kami. Tapi kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang selalu menunggu kami dan selalu untuk menyertai kami. Dan ketika kami akan belajar ya Bapa kembali pada siang hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami. Biarlah kami juga boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan pada siang hari ini. Jika kami juga boleh berserah dan juga jika kami juga boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa segala perkara yang kami hadapi dapat kami tanggung bersama Engkau ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Di dalam Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita mau pujikan segala perkara. Kita mau resapi lagu ini bahwa hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Kita mau lebih dalam lagu ini, bahwa Tuhanlah penolong hidup kita, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal.
dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kita katakan sekali lagi, tetap percaya, Tuhan setia. Ya, berita anugerah kita pada siang hari ini boleh terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita mempersiapkan diri kita, persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar sesuatu pada siang hari ini. Dan mari kita memujikan bersamamu. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita pujikan sekali, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan hanya dalam Kau. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami akan bersama-sama mempelajari firman-Mu. Urapi dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu dan juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengumuli tema Mary Did You Know. Tema ini akan mengajak kita untuk belajar bagaimana Maria bergumul untuk memahami dan menjalani rencana Tuhan di dalam hidupnya. Saya akan mulai dengan satu gambar. Ini adalah sketsa awal dari satu gambar yang nanti di akhir khotbah saya akan tunjukkan jadinya kayak apa. Nah, apakah teman-teman sudah bisa menebak ini gambar apa? Mungkin sebagian dari kita bisa menebaknya. Mungkin kita berpikir ini gambar kepala, ya. Tapi yakinkah bahwa itu kepala? Jangan-jangan kelapa malah, bukan kepala. Mungkin kita punya alasan untuk menebak berdasarkan pikiran kita.
Tapi harus kita akui, sebelum gambar ini betul-betul jadi dan kita melihat gambar itu seperti apa, kita tidak akan pernah bisa merasa sangat jelas. Bagi kita, kalau hanya gambarnya seperti ini, kita akan mengatakan ini masih belum jelas gambar apa. Tapi bagi si pelukis, dia tahu pasti apa yang hendak dilukisnya. Bahkan, kalaupun dia menggoreskan beberapa goresan lagi, mungkin kita masih belum bisa 100% jelas itu gambar apa. Nah, kalau kita berbicara tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sebetulnya itulah yang sering terjadi. Seringkali kita berbenturan dengan kenyataan bahwa rencana Tuhan itu tidak sungguh-sungguh jelas bagi kita. Meskipun ada banyak teori, ada berbagai macam cara yang mungkin bisa menolong kita untuk membuat rencana Tuhan bagi kita itu lebih jelas. Tapi tetap kita tidak bisa mengatakan bahwa itu jelas. Kita harus mengakui bahwa itu tidak jelas. Dalam berbagai aspek banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang bagi kita itu masih kabur bahkan. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa Tuhan tidak akan menghadirkan kita, menghadirkan saya dan teman-teman sekalian di dunia ini sebagai sebuah kebetulan. Dalam keluarga apapun kita lahir, dalam kondisi apapun keadaan kita sekarang, kalau kita masih ada di dunia ini, tidak pernah itu sebuah kebetulan. Tuhan selalu memiliki rencana yang akan dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Bahwa itu kurang jelas bagi kita atau belum terlalu jelas bagi kita, ya. Tapi bagi Tuhan yang memiliki rencana itu, semuanya jelas dan pasti. Nah, karena itulah kita mengumpuli hal ini. Karena kita bisa bayangkan kalau sampai kita tidak mengumpulkan hal ini, kita akan selalu bersikap, bertindak yang mungkin akan melenceng jauh dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan resiko yang paling besar adalah kalau kita menghabiskan waktu kita, hidup kita, bukan untuk mengerjakan rencananya, tapi mengerjakan rencana kita sendiri atau malah bingung selalu mengerjakan sesuatu yang salah. Kita akan belajar dari Maria bagaimana dia memahami dan menjalani rencana Tuhan yang diaplikasikan oleh Tuhan itu di dalam kehidupannya. Yang pertama yang kita pelajari adalah Maria memahami semua itu sebagai anugerah. Rencana Allah yang diberitahukan melalui malaikat Gabriel ini dipahami sebagai anugerah. Dan itulah yang hendak disampaikan oleh Gabriel kepada Maria di tengah keraguannya. Pasti belum terlalu jelas bagi Maria apa yang akan terjadi kemudian. Bahkan sangat tidak jelas. Dia hanya diberitahu hal-hal yang mungkin bagi dia itu hanya seperti mengintip dari celah yang sangat sempit. Tapi hal yang pertama yang hendak disampaikan oleh Gabriel kepada Maria adalah pahamilah ini sebagai anugerahnya. Nah, kita bisa mempelajari itu dari ayat 28 dan ayat yang ke-30. Dari perkataan Gabriel kepada Maria. Di ayat 28 Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan di ayat yang ke-30 kita bisa membaca di sana Gabriel sekali lagi mengulangi kata yang hampir sama. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, kata engkau yang dikaruniai atau engkau beroleh kasih karunia itu adalah kata yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh setiap orang yang didatangi oleh Tuhan, termasuk ketika ia didatangi oleh Tuhan melalui malaikatnya. Kalau kata ini tidak muncul, maka orang-orang Yahudi pada waktu itu memahami bahwa dia akan
mati kalau berhadapan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak berkenan kepadanya. Ini juga diaplikasikan pada seorang yang mau menghadap raja. Atau seseorang yang sangat berotoritas atau sangat mulia. Jika dia tidak mendapat perkenan dari raja itu, maka dia akan mati. Nah, apalagi di hadapan Tuhan. Maka ini adalah kata yang penting yang sebetulnya diberikan oleh Gabriel kepada Maria. Nah, di dalam kata itu ada satu unsur penting yang kita lihat di dalam bahasa Indonesia, karunia, atau dalam ayat 30 kasih karunia. Itulah yang disebut perkenan. Mungkin kata perkenan itu tidak terlalu jelas artinya bagi kita. Karena kita jarang menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa kini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saya kutip dari terjemahan New Revised Standard Version. Di situ disebutkan, you are the favored one. Artinya kalau Gabriel mau berkata kepada Maria, perkataannya adalah, you are the favored one. Engkau adalah orang yang di mana Tuhan itu menyukai engkau. Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan suka kepadamu. Engkau itu adalah orang yang dipilih dari sekian banyak. Nah, ini anugerah. Karena kalau kita membaca dari seluruh ayat-ayat sebelumnya, tidak pernah diberikan alasan mengapa dia, Maria itu yang didatangi oleh Gabriel. Tidak pernah. Dia datang kepada Maria karena dia berkenan kepada Maria. Tuhan memilih Maria karena ya memang Tuhan berdaulat memilih dia. Dan ini juga berlaku untuk setiap rencana Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Berlaku untuk setiap kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan hendak mengerjakan rencananya di dalam hidup kita, maka pertama-tama kita harus percaya bahwa Tuhan beranugerah kepada kita. Tuhan itu berkenan kepada kita. Atau dalam bahasa yang mungkin lebih jelas, Tuhan memfavoritkan kita untuk mengerjakan hal itu. Ada banyak orang lain, Tuhan memberikan tugas yang lain. Tapi khusus untuk tugas yang ini, kitalah yang dipilih. Tuhanlah yang berkenan untuk kita mengerjakan itu. Nah, ini sangat penting. Karena kalau Tuhan jelas memfavoritkan kita, berkenan kepada kita, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita orang yang lemah, bahkan kita orang berdosa. Tapi Tuhan berkenan. Tuhan rela untuk berdamai dengan kita. Masalahnya adalah kita yang seringkali tidak berkenan dengan diri kita sendiri. Kita yang sulit menerima diri kita sendiri. Kita yang seringkali tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak hal. Nah, nanti kalau ada kesempatan, diskusikan dengan teman-teman. Apa-apa saja sih yang membuat kita seringkali tidak berkenan dengan diri kita sendiri. Tidak bisa terima diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu tidak acceptable. Bukan bagi Tuhan, tapi bagi saya sendiri. Kita bisa mendiskusikan itu. Tapi yang jelas adalah di hadapan Tuhan, kita lebih daripada acceptable. Saudara-saudara, lebih daripada acceptable. Saudara-saudara itu the favored one, yang diperkenan oleh dia. Yang kedua, kita belajar bahwa Maria menjalaninya dengan iman dan ketaatan. Saya tidak bisa memisahkan dua hal ini. Karena iman itu menjadi kosong kalau tidak disertai dengan tindakan. Dan tindakan itu sama dengan ketaatan. Begitu juga ketaatan tidak mungkin kita kerjakan. Karena akan ada banyak tantangan dan kesulitan kalau kita tidak melakukannya di dalam iman. Nah, kita bersyukur bahwa dua hal ini menjadi satu paket. Di mana Gabriel juga mempersiapkan Maria untuk menjalaninya. Ayat 34, mula-mulanya dari sana ketika Maria bertanya kepada Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami.
Artinya saya tidak mungkin mengambil bagian di sana. Saya tidak mungkin menjalani apa yang engkau katakan. Ada hambatan yang di luar kekuasaan saya untuk menjalaninya. Lalu kalau kita perhatikan Gabriel seperti memberikan petunjuk teknis. Nanti Roh Kudus akan turun ke atasmu ayat 35 dan seterusnya. Bahkan Gabriel memberikan bukti pada diri Elisabet, sanakmu itu, yang kemudian memang dikunjungi oleh Maria. Tapi yang paling penting dari semua yang dijelaskan Gabriel adalah untuk menyatakan apa yang ada di ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah. Nah, kita bisa membandingkan ayat 34 dan 37. Ayat 34, bagi Maria itu mustahil karena subjeknya aku. Fokus Maria adalah aku. Itu mustahil karena aku karena aku begini-begini. Dan memang kalau melihat pada aku, banyak hal yang mustahil. Ayat 37 sebetulnya adalah cara Gabriel untuk mengajak Maria mengarahkan perhatian bukan pada dirinya sendiri, tapi pada Allah. Memang engkau belum bersuami dan akan banyak hambatan yang lain kalau engkau selalu berkata aku. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, dengan kata lain, kalau kita tahu ini rencana Allah, maka ini juga sebetulnya adalah urusan Allah. Dan itu yang hendak disampaikan melalui ayat-ayat ini. Bagimu itu mustahil, tapi jangan lupa bahwa ini adalah pekerjaan Allah. This is God's business, not yours. Ini bukan urusanmu, atau dalam bahasa pendeta Rick Warren, this is not about you, this is about God. Ini urusan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi selalu mungkin bagi Allah. Nah, karena itulah ini terkait dengan ketaatan yang kemudian dinyatakan oleh Maria di ayat yang ke-38. Maria setelah mendengar semua itu, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi saya ambil terjemahan dari New Revised Standard Version atau NRSV. Yang bagi saya ada terjemahan yang menggambarkan pesan yang lebih jelas di sana. Kalau diterjemahkan oleh New Revised Standard Version bunyinya adalah, Here am I, the servant of the Lord. Nah, kita jadi ingatkan ya, waktu Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Mirip. Maria menyediakan dirinya. Ini aku Tuhan. Here am I. Lalu dilanjutkan the servant of the Lord. Nah, Maria, dia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Apa artinya itu? Sudah, hamba itu status. Sekali dia menempatkan diri sebagai hamba, maka dia juga berkomitmen untuk secara total dan untuk seterusnya. Servant itu berarti total obedience. Nah, ini berbeda dengan kepatuhan, atau kalau kita melakukan perintah Tuhan itu hanya pada saat tertentu. Ya, misalnya ini ya, contoh, saya ambil contoh. Misalnya saya berkata kepada Yusuf ini yang menemani saya di ruangan ini. Yusuf, tolong ambilkan saya minum, saya haus. Diambilin enggak sama dia? Dia akan ambilkan, saya yakin ya. Karena saya minta dan saat itu dia bisa melakukan. Tapi kalau nanti sore saya nelpon dia, Cuk, saya lapar ya, saya mau makan ya, tolong kirimi saya makanan. Besok saya juga bilang, Cuk, rumah saya kotor, tolong bersihin. Kira-kira dia melakukan semua yang saya katakan enggak? Enggak. Dia akan bertanya ya, berkata, ini Pak Timotius ini menganggap saya apa ya? Saya yakin pada saatnya dia akan protes.
Pak, saya ini bukan hambamu. Tentu berbeda. Kalau kita mengerjakan pekerjaan seseorang hanya sekali waktu, mungkin hanya untuk menolong dia karena kita kasihan sama dia. Kita bisa melakukan sesuatu untuk dia. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai seorang hamba, maka itu berarti kita menyediakan diri kita untuk taat secara total. Jadi di satu sisi, Gabriel mengajak Maria dan mengajak kita semua menjalani rencana Tuhan itu dengan penuh iman. Mengandalkan dia, bukan diri sendiri. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga mengajak Maria dan mengajak kita untuk menyerahkan diri kita di dalam ketaatan kepadanya. Nah, mari kalau ada kesempatan ya kita diskusikan. Ya, apa hambatan kita, bagaimana sulitnya untuk mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang ya kita sudah mulai mengandalkan diri kita sendiri ya kalau kita sudah mulai mengerjakan sesuatu. Apalagi kalau berhasil. Kita mulai merasa bisa, kadang malah mulai merasa sombong. Ya. Tuhan seakan-akan tidak kita butuhkan lagi. Oh, itu sangat berbahaya. Ketaatan diperlukan di dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita kembali kepada gambar yang tadi ya. Setelah saya lanjutkan sketsanya, nah sekarang baru muncul nih, baru jadi ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menebak gambar tadi sudah tahu, nah bener kan ya. Gambar orang ternyata. Bahkan kalau saya munculkan di situ dengan foto aslinya ya, foto dari mana saya membuat sketsa itu, bukan cuma sudah tahu oh itu gambar orang, tapi mulai bisa menyebutkan ya, soal mirip apa enggak itu nomor 2 ya, tapi sudah bisa menyebut oh kira-kira ya ini yang menggambar ini mau gambar wajahnya siapa. Sudah bisa menyebutkan hal-hal yang lebih detail. Nah, seringkali rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak selalu diberikan dengan sangat jelas. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan waktu, membutuhkan proses untuk lebih memahaminya. Tetapi sejelas apapun, meskipun ada banyak pertanyaan, pertama-tama terimalah itu sebagai anugerah. Yang kedua, jalanilah itu dengan iman dan dengan ketaatan. Amin. Saat teduh buat kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau boleh menegaskan lagi bahwa Engkau tidak pernah menghadirkan kami di dunia ini secara kebetulan. Engkau menegaskan bahwa Engkau sungguh mempunyai rencanamu sendiri yang akan Engkau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Biarlah kami boleh menerima semua itu sebagai anugerah dan menjalaninya dalam iman dan ketaatan. Tuhan sertai rekan-rekan kami, teman-teman pemuda
yang masih menggumulkan, berusaha memahami dan menemukan, bahkan mereka yang jatuh bangun untuk menjalani rencana itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sertailah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kebaktian dan persekutuan pemuda yang dilakukan secara online. Kiranya walaupun dengan cara online, kebaktian dan persekutuan kami boleh tetap menghadirkan kasih dan anugerah-Mu sendiri pada setiap diri kami. Boleh menjadi tempat di mana kami berjumpa dengan Engkau. Kami boleh merasakan berkat dan kehadiran-Mu secara konkret, secara nyata di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menyertai semua rekan yang mempersiapkan kebaktian online ini. Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga memberikan hikmat dan kreativitas kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua prosesnya dan semua peralatan yang digunakan. Tuhan berkatilah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan perayaan Natal, baik di kebaktian pemuda maupun di kebaktian umum. Biarlah di tengah pandemi ini pun kami boleh tetap merasakan sukacita Natal dan kami boleh tetap memaknainya agar kami boleh semakin mengenal Engkau dan mengenal kasih-Mu. Tuhan berkati secara khusus rekan-rekan pemuda yang aktif terlibat dalam pelayanan dan persiapan Natal pada tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa kami demi nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan nih, teman-teman, yang terbaik dari apa yang kita punya. Nas persembahan kita pada siang hari ini boleh terambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang 22 sampai 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening ataupun juga melalui scan QR code yang tertera di layar. Sambil teman-teman memberikan persembahan, mari kita pujikan bahwa persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Mari bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk satu kesempatan kembali yang boleh kami peroleh. Kami boleh memberikan persembahan ya Bapa yang terbaik dari apa yang kami punya. Biarlah persembahan ini ya Bapa boleh berguna bagi orang yang membutuhkan dan juga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga boleh berkati supaya boleh mengelola persembahan ini seturut dengan
hikmat Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau tutup dengan sebuah lagu, yaitu Denganmu Tuhan. Kita mau percaya dan juga yakini bahwa bersama Tuhan kita boleh menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Denganmu Tuhan. Yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ataupun juga boleh sambil loncat-loncat. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita katakan sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.